Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak alam untuk kelas 8 semester 1. Sebelum kita memasuki inti materi, kalian harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, 1. Menyebutkan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. 2. Menjelaskan proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Syarat perancangan benda kerajinan. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk digunakan untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir yang didesain ada pegangannya untuk memudahkan dan menyamankan orang yang menggunakan cangkir tersebut. 3. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kalau tidak sesuai, maka akan kekecilan atau kebesaran. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai. Tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya tentu saja. Proses perancangan karya kerajinan. Yang pertama, lakukan proses perancangan. Kemudian, tentukan bahan. Lalu, cari ide dari berbagai sumber. Setelah itu, buat sketsa karya. Kemudian, tentukan sketsa terbaik yang sudah dibuat. Lalu, kumpulkan alat dan bahan. Kemudian, lakukan pembuatan produk. Setelah itu, lakukan evaluasi atau uji coba produk. Jika sudah selesai dilakukan uji coba, maka lakukanlah revisi produk. Proses produksi kerajinan bahan lunak alam. 1. Kerajinan keramik. Bahan produksi tentu saja menggunakan tanah liat. Alat produksi pada kerajinan keramik ada butsir, tali potong, spon, hand wheel atau alat putar tangan, rol kayu, tungku pembakaran, kick wheel atau alat putar kaki. Proses pembuatan kerajinan keramik. Yang pertama, ada teknik pijat tekan atau pinch. Teknik ini adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang kedua, teknik pilin atau coil. Teknik ini merupakan teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara
tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Yang ketiga, teknik lempengan atau slab. Teknik ini merupakan teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Yang keempat, ada teknik cetak. Teknik ini adalah teknik pembentukan dengan acuan alat cetak yang dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Yang kelima, teknik putar. Teknik ini adalah teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel. Dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Produk kerajinan yang dihasilkan ada yang berupa cangkir, vas, botol, guci, dan vas hias. Yang kedua adalah proses produksi kerajinan bahan lunak alam yang terbuat dari kulit. Bahan pembuatannya ada kulit dan pewarna. Alat produksi pada kerajinan kulit berupa pahat, plong, gunting, cutter, jarum, serta mesin jahit. Proses pembuatan pada kerajinan kulit ini, kulit yang digunakan biasanya adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan jika kulit split itu harus diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Kemudian, kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur, lalu diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola. Setelah itu, kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Nah, wayang kulit Kresna sudah siap dimainkan. Ketersediaan sumber daya alamnya yang sulit membuat kerajinan bahan kulit memiliki nilai jual yang relatif tinggi. Hal ini mengakibatkan pengrajin kulit menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi, yang biasanya disebut kalep. Produk kerajinan bahan kulit ini ada yang berupa tas, sepatu, gunungan wayang kulit, dan lain sebagainya. Tiga, kerajinan adonan tepung atau flour clay. Bahan dasar pembuatannya ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, semprot clear, dan cat akrilik. Serta bahan pendukungnya ada peniti bros, gantungan kunci, serta magnet bulat. Alat pembuatan flour clay ada baskom, mangkuk, plastik, spatula, triplex, dan sendok. Proses pembuatan kerajinan adonan tepung atau flour clay. Pertama-tama, kalian harus campur semua tepung dan lumuri air. Kemudian aduk adonan hingga kalis. Lalu setelah adonan sudah jadi, tetesi warna makanan dan aduk rata. Lalu siapkan beberapa warna yang kalian inginkan. Setelah itu bentuk adonan sesuai selera. Misalnya gantungan kunci berbentuk anak-anak. Setelah itu semprot clear agar kilap dan awet. Produk kerajinan flour clay biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan.
karena bentuk dan ukuran kerajinan foreplay ini biasanya kecil-kecil, unik, dan menggemaskan. Ada yang berbentuk gantungan kunci, hiasan dinding, ataupun bentuk kerajinan lainnya. 4. Kerajinan getah nyatu. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pohon nyatu tumbuh di tanah berawa dan sebagian pada tanah kering, dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir, serta di daerah banyak hujan pada ketinggian 20-500 meter di atas permukaan laut. Pohon nyatu sendiri merupakan tanaman endemik Kalimantan Tengah yang hanya tumbuh di 2 wilayah tertentu di provinsi tersebut, yaitu di Kabupaten Pangkalan Bun dan di Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. Pada umur 6 bulan dan ketinggian 8 meter, pohon nyatu dianggap sudah layak dipangkas dan diambil getahnya. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu: siapkan getah nyatu, air rebusan, dan pewarna sintetis. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu: yang pertama, kalian harus siapkan gunting, kemudian sendok, lalu botol, kuas, dan papan. Proses pembuatannya, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Setelah itu, ambil getah nyatu dan giling agar memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Kemudian, setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Kemudian, getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Contohnya, ada karya gantungan kunci. Selain berbentuk gantungan kunci, produk kerajinan dari getah nyatu ini ada yang berupa perahu naga dan replika prajurit Dayak. Perahu naga dan replika prajurit Dayak ini merupakan kerajinan getah nyatu khas dari Kalimantan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.